Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di channel Ichigo Nin Official. Kali ini saya sudah beberapa hari menggunakan HP Oppo Reno 2Z ya. Dan sekarang kita waktunya pembuktian atau waktunya kita pembahasan bagaimana sih rasanya atau kesan pesan dari kesannya menggunakan HP Oppo Reno 2Z yang kategorinya second. Kenapa? Karena yang jelas sebuah HP second itu bisa worth it kita miliki atau tidak, itu tergantung dari diri kita dan kemampuan dana kita. Seperti apa pembahasannya, langsung saja kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama dari segi spesifikasi, dimana HP ini mempunyai spesifikasi yang sangat gahar ya. Dia sudah menggunakan chipset MediaTek 907 atau berapa gitu, yang kategorinya dia menggunakan OS ataupun operating system dari Funtouch OS-nya yang masih kategori Funtouch OS 7, dan sekaligus ini masih Android 10 karena awal pertama muncul ini menggunakan Android sekitar Android 9 ya, Android 8 apa 9 kalau nggak salah. Dan di video kali ini kita akan jelaskan beberapa tentang kelemahan dari HP second ini. Kalau kelebihan ya mungkin sekedar gaya aja ya, dari segi gaya aja seperti ini ya gitu. Dia ada muncul kamera di atas. Oke, langsung saja kita bahas kelemahannya. Oke, beberapa hari menggunakan HP ini terasa sangat banyak sekali kekurangannya ya. Dari segi desain yang pertama, ketika pertama kita lihat aja, ini cukup menarik sebenarnya. Cuman saya agak kurang gimana dengan layarnya ya, Kenapa layarnya? Kita lihat coba. Layarnya itu brightness-nya kurang gitu loh, Terus dia ketika kita aktifin mode otomatis, sama sekali nggak kelihatan. Layarnya itu sama sekali nggak kelihatan, dan sekaligus ini kelemahan pertama gitu ketika kita megang HP ini. Walaupun kita cerahin secerah-cerahnya, ini brightness-nya sudah mentok ya segini aja gitu loh. Layarnya segini aja, kita kasih wallpaper warna putih pun sama, kurang begitu terang, nggak seperti HP-HP lainnya ketika kena sinar matahari atau kena dia masih bisa dilihat. Sedangkan HP ini sama sekali tidak bisa dilihat ketika kena sinar matahari. Jadi saya sarankan kalau ketika pakai HP ini lebih baik di dalam ruangan saja. Itu yang pertama. Kelemahan yang kedua, ke HP second ini, itu ketika kita beri casing, kita kasih casing apa saja, itu kamera depannya ini cuman keluar separuh seperti ini. Dia keluar cuman separuh. Jadi ujungnya sini ya, kita ulangi, ujungnya sini itu nggak kelihatan. Jadi kalau ketika buat ngerekam kamera depan atau buat foto kamera depan itu buram. Makanya ini ujungnya ini saya potong ya. Ini ujungnya saya potong supaya kelihatan kameranya. Itu yang keduanya. Dan yang ketiganya, banyak sekali nih kekurangannya. Dan yang ketiganya, sistemnya, sinyalnya ya. Tentu sinyalnya agak berkurang juga karena Androidnya juga kurang begitu ya, namanya masih Android 10, sedangkan HP yang saya pakai ini Xiaomi 12 itu pakai Android 13, dan ini masih menggunakan Android 10 yang kategorinya masih biasa saja gitu. Terus selanjutnya segi kamera kita lihat ya, segi kamera ini kalau buat ngerekam sih oke gitu loh. Ini kalau buat ngerekam jalan atau apa sih oke gitu kan. Cuman beberapa masih noise-nya masih kelihatan, dan juga ketika buat ngerekam kamera depan, itu noise-nya di belakangnya itu luar biasa gitu. Terus ini siang hari terus kelihatannya itu kurang begitu cerah, kurang begitu enak gitu loh ya, kurang begitu cerah. Jadi kita harus melihatnya harus sambil gimana gitu, sampai kita ngelihat sendiri aja kayaknya kebingungan, apalagi kalau suruh orang lain suruh videoin. Itu untuk video. Tapi keunggulannya juga video dari HP ini, ketika kita mode kamera belakang ya, kita aktifkan mode stabilnya ini, ketika buat ngerekam
ketika buat goyang-goyang atau buat lari sana sini itu enak. Karena apa? Karena dia punya, ya itu yang uniknya ya, dia punya namanya mode stabilizer, dan stabilizernya itu ya luar biasa stabil gitu kan. Kenapa? Karena ya itu tadi mode stabilizer gitu, walaupun digoyang-goyang seperti apa itu nggak begitu goyang banget gitu ya. Terus segi foto nih, kalau buat foto sih oke-oke aja, fan-fan aja, tapi itu tadi brightness-nya lagi, kecerahan layarnya tadi kurang enak banget di hati ya. Ketika kita buat foto, kalau foto jarak dekat sih oke ya, foto jarak dekat gitu kita buat foto oke. Foto jarak jauh itu kerasa kalau foto ini kayak apa ya apa sih gitu loh. Apa sih yang diharapkan dari HP yang 1,3 jutaan gitu, cuman ya second gitu loh harapannya. Walaupun second itu ya tetap diperhatikanlah secara kualitasnya. Buat para penjual HP second tolong kualitas diperhatikan itu ya. Terus selanjutnya kita lihat ya casingnya, yuk kita lihat ya, ini casing cover belakangnya ini sudah dibuka, cover belakangnya ini sudah gantian. Nah, cover belakang ini sudah gantian. Jadi dia di sininya ada kayak masih ada renggang-renggang banyak ya. Tuh ya. Ya. Di sininya masih ada renggang-renggang banyak, renggang ya dia. Jadi nggak pas pada posisinya. Terus juga layar depan juga ini sudah diganti. Kenapa? Karena dia nggak bisa mode fingerprint. Kita cek ya, bener-bener nggak bisa mode fingerprint ya. Karena apa? Karena layarnya ini sudah diganti. Kita tambah sidik jari ya, nggak kelihatan ya. Wah, ini padahal udah paling cerah loh ini ya. Kita kasih mode sidik jari. Ketika kita kasih itu ada tulisan tap di layar, kelihatan nggak ya? Ada tulisan tambah sidik jari, itu nggak ada di layarnya ya, itu nggak ada sama sekali di layarnya itu mode sidik jarinya. Kenapa? Karena itu tadi layar ini bukan layar HP ini, tapi layar HP ini sudah diganti dengan spare part yang ya kayaknya yang penting asal dia masuk di HP Oppo Reno 2Z gitu kan. Karena saya lihat ya apa ya, agak kurang serg gitu ketika di platform penjualannya. Di platform penjualannya itu jelas kok di situ ada tulisan fingerprint, sedangkan saya milihnya mode yang fingerprint gitu loh. Dan ada beberapa pilihan itu tidak ada mode fingerprintnya, sedangkan ini pilihan yang ini adalah mode pilihan yang sudah ada fingerprintnya. Oke ya, itu tadi beberapa kelemahan. Sekarang kelebihan HP second. Jelas HP second itu murah ya, murah. Terus kalau kualitas ya namanya kualitas bisa 50-50 lah. Tapi kalau dengan harga 1,3 juta, kawan-kawan pengen dapat RAM 8 GB, internal 256 loh ini, internalnya 256 ya pilih HP ini saja gitu loh. Tapi kalau masih pengen RAM 8 GB dengan 128, storage-nya 128, HP-HP lain banyak kok, kayak Infinix, terus ada apalagi tuh, ada Xiaomi dan lain sebagainya, yang di situ notabene RAM-nya besar tapi ya harganya agak ringan. Cuma ada cumanya nih, kalau HP-HP baru itu jelas beberapa banyak yang dikorbankan, sedangkan ini kelemahannya tadi hanya kelemahan yang sifatnya nggak begitu nggak begitu mencolok banget. Karena dari desain Oppo Reno sendiri saya sukanya adalah kamera pop-up-nya. Kenapa nggak dipertahanin? Sekarang Oppo Reno 8 apa Oppo Reno berapa, udah Reno 10 kali ya, itu kenapa nggak menggunakan kamera pop-up lagi? Padahal kamera pop-up itu sangat banyak penggemarnya. Cuman ya itu tadi, kalau kita nggak sengaja nih kesenggol dikit gitu dengan mode aktifkan mode face lock-nya, itu dia akan terbuka sendiri gitu kan ya, dia akan terbuka sendiri, tapi HP-nya nggak terbuka, dia cuman kameranya. Cuma enaknya kenapa face unlock ini, ketika kita mode kamera ini ada ininya, ini kita tekan dia otomatis tenggelam, dia otomatis masuk ketika kita tekan secara tidak
langsung. Walaupun seandainya ini kita keluarkan lagi, kamera kita keluarkan lagi ya, kita coba tekan layar ini, kamera pop upnya kita tekan, itu akan otomatis dia masuk sendiri gitu kan. Nah itu sejenis itu adalah sebuah perlindungan di mana dia melindungi sebuah kamera belakang, melindungi kamera depan supaya ketika digunakan masih dalam mode pop up itu nggak sengaja kesenggol atau apa, dia bisa masuk sendiri dengan dorongan hentakan tadi. Oke ya, itu ya beberapa kelebihannya juga. Terus aplikasi juga lumayan lengkap ya, mau main PUBG, mau main Genshin Impact dan lain sebagainya itu sangat enak. Tapi karena saya nggak main itu, jadi biasanya kawan yang main, jadi kawan sudah pulang nggak bisa mainin ya, nggak bisa disuting. Tapi yang jelas untuk main game tipe berat itu bagus, cuman yaitu tadi refresh rate-nya hanya mentok di ini kan refresh rate-nya 60 fps ya, hanya mentok di situ aja. Bahkan buat naik ke 50 fps saja sudah kurang. Nanti kalau ada data yang bisa ditampilkan atau bisa komentar di bawah terkait data-data yang saya berikan kalau salah. Terus selanjutnya desainnya, selain desain yang unik, dia juga enak digenggam dan ringan ya, karena dia menggunakan baterai yang kecil, baterai yang ringan sekitar 4700-an mAh dan ya masih normal-normal semua. Dan ini HP second ini sudah diganti dengan baterai yang baru. Dan uniknya, asiknya ketika kita beli HP second online gitu ya, itu beberapa part emang sudah diganti, tapi itu diganti dengan kualitas yang ya standar biasa tapi baru, standar biasa aja. Beda kalau kita beli di perorangan yang kita nggak tahu nih pemakaiannya juga dia seperti apa. Tapi kalau seandainya kawan-kawan itu tahu pemakaiannya, ya sudah ambil aja kalau kawan-kawan suka dengan HP second tersebut, karena HP second itu lebih murah dan kualitasnya ya mungkin nggak jauh beda dengan HP-HP baru kan. Tapi jelas HP second itu desainnya itu ketinggalan. Tapi kalau Oppo Reno 2Z ini desainnya nggak ketinggalan kok, masih cakep, masih mulus gitu. Apalagi dengan kamera pop up yang diunggul-unggulkan dari HP Oppo Reno 2Z ini kan. Karena HP pop up sekarang sudah nggak ada lagi. Sedangkan Vivo itu menggunakan kamera pop up aja sekali aja di Vivo V15. Selebihnya itu dia nggak menggunakan pop up lagi, karena nggak tahu, mungkin penggemar dari HP pop up itu sendiri itu nggak ada ya. Penggemar dari HP pop up itu sendiri nggak ada. Oke ya, tiba di ujung terkait dengan review HP Oppo Reno 2Z ini. Ya, ada gangguan tadi. Oke, tiba di ujung terkait dengan HP Oppo Reno 2Z ini. Apakah HP Oppo Reno 2Z ini bisa menjadi sebuah pilihan dari kawan-kawan terkait kekurangan dan kelebihannya yang sudah saya sebutkan tadi? Nggak termasuk major ya, nggak termasuk major ya, tapi minor masihan. Cuman kalau kawan-kawan masih mau beli ya worth it, kenapa tidak? Tapi boleh komentar di bawah terkait HP ini yang belum saya jelaskan secara detail. Oke ya, pilihan banyak ya, HP dengan harga 1,3 juta, HP 1 jutaan pilihannya banyak, tergantung kawan-kawan menggunakannya mau digunakan seperti apa. Oke, like kalau suka video ini, dislike kalau tidak suka video ini, komentar di bawah untuk bangun channel ini lebih baik lagi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah, bye bye.